Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nurfarida dengan NIM J1C114211 akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Regenerasi Tunas dari Kultur Tangkai Daun Iles-Iles Amorphophallus Moleriflum oleh Imelda Wulansari dan Porba. Oke, ini merupakan tanaman iles-iles yang sedang berbunga. Tanaman iles-iles memiliki umbi. Umbi iles-iles memiliki serat yang banyak dan tidak mengandung kolesterol. Di Jepang sendiri, iles-iles telah digunakan sebagai pengganti agar-agar dan gelatin, yaitu berupa konnyaku sejenis tahu dan shirataki sejenis mie. Tingginya permintaan dari luar negeri tidak sebanding dengan produktivitas dari dalam negeri yang rendah. Hal ini karena perbanyakan yang dilakukan dari dalam negeri masih berupa perbanyakan sederhana, berupa stek daun dan bulbi. Untuk meningkatkan produktivitas dari dalam negeri diperlukan suatu teknik yang dapat meningkatkan perbanyakan dari iles-iles, yaitu berupa teknik in vitro atau teknik kultur jaringan. Dalam teknik kultur jaringan sendiri yang digunakan adalah berupa eksplan. Pada penelitian kali ini, eksplan yang digunakan berupa tangkai daun iles-iles. Sedangkan untuk menunjang pertumbuhannya yang digunakan adalah JPT berupa sitokinin dan auksin. Sitokinin sendiri yang digunakan berupa BAP dan NAA. Tujuan dari artikel ini sendiri yaitu untuk mengetahui tangkai daun iles-iles untuk meregenerasikan tunas in vitro melalui penambahan zat pengatur tumbuh BAP dan NAA. Pertama-tama yang kita lakukan adalah pembuatan media. Media yang digunakan pada teknik kultur jaringan kali ini merupakan media MS atau Muri Sege-Enskuk yang biasa paling umum digunakan pada teknik kultur jaringan. Dengan penambahan BAP dan NAA, BAP yang digunakan dengan konsentrasi 1 mg per liter, 2 mg per liter, dan 4 mg per liter. Sedangkan NAA yang digunakan yaitu 0,01 mg per liter, 0,2 mg per liter, dan 0,5 mg per liter. Kemudian persiapan bahan tanaman. Peneliti menggunakan tanaman yang sudah berusia 4 bulan yang ditumbuhkan sendiri dari rumah kaca. Kemudian dari tanaman yang berusia 4 bulan ini akan diambil tangkai daunnya dan dipotong sepanjang 10 cm dan diberi perlakuan yaitu berupa alkohol 70% dan twin 20, HgCl2 0,5% dengan waktu perendaman 20 menit. Kemudian dibilas lagi dengan aqua steril. Setelah itu, tangkai daun akan dipotong sepanjang 1 cm, kurang lebih 1 cm. Hal ini untuk memudahkan penanaman pada media. Setelah dipotong, maka akan ditumbuhkan pada media yang telah dibuat sebelumnya. Untuk pengamatannya sendiri akan dilakukan pengamatan secara berkala, yaitu selama 2 minggu, selama 3 bulan. Sedangkan yang diamati adalah pertumbuhan jumlah tunas pada setiap media. Oke, nah ini merupakan eksplan yang sudah berusia 8-9 minggu. Pada saat berumur 1 minggu, eksplan akan membengkak pada salah satu ujungnya ataupun pada kedua ujungnya. Sedangkan pada usia 8-9 minggu akan tumbuh putih-putih seperti pada gambar, yaitu merupakan tonjolan-tonjolan calon tunas pada eksplan. Nah, ini merupakan tunas yang sudah tumbuh. Dan ini merupakan planet yang sudah tumbuh. Dari hasil yang didapatkan, konsentrasi BAP yang terbaik untuk pertumbuhan tunas iles-iles ialah konsentrasi BAP 2 mg per liter. Bisa dilihat pada diagram, pada konsentrasi 2 mg per liter merupakan konsentrasi optimal bagi pertumbuhan tunas iles-iles, yaitu sebanyak 19 buah. Sedangkan pada konsentrasi 4 mg per liter itu pertumbuhan tunas mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena konsentrasi yang pas dapat menumbuhkan tunas dengan sangat baik. Sedangkan untuk kombinasi terbaik pada pertumbuhan dan pemanjangan tunas
bahwa tangkai daun iles-iles merupakan eksplan yang efektif untuk mendapatkan kultur tunas iles-iles yang baik. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil ialah tangkai daun merupakan sumber eksplan yang efisien untuk perbanyakan in vitro iles-iles dengan jumlah tunas terbanyak yaitu 19 tunas dalam waktu 3 bulan pada konsentrasi BAP 2 mg per liter. Dan untuk memperoleh hasil yang optimal pada teknik ini perlu dicari lagi atau perlu dilakukan penelitian lagi untuk mendapatkan konsentrasi dan penambahan zat pengatur tumbuh yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.